Baik, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, yang terhormat kepada Bapak Banu Astawa selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintahan, dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya ini. Nah, pada video ini saya akan memaparkan sebuah review artikel terkait dengan akuntansi pemerintahan. Tapi sebelum lanjut pada pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yusti Aisanti Andwika dengan NIM 21170414274. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan pada pemaparan review artikelnya. Yang pertama ada informasi dasar. Nah, adapun judul artikel yang saya review itu adalah analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kota Bitung. Kemudian dalam artikel tersebut ada 3 orang penulis. Yang pertama oleh Friska Langilo, kemudian yang kedua ada David Paul Elia Sairang, dan yang ketiga itu ada Stanley Winilson Alexander. Jurnal tersebut adalah jurnal EMBA atau Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang diterbitkan pada tahun 2015. Untuk selanjutnya pada bagian ringkasan atau abstrak, abstrak dalam penelitian ini mencakup latar belakang penerbitan peraturan pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau yang disingkat dengan SAP. Nah, dalam abstrak juga membahas tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan pemerintah Kota Bitung dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual. Nah, hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif dan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP nomor 71 tahun 2010, tetapi telah sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005, yaitu menggunakan basis kas menuju akrual. Kendala dalam kesiapan seperti jumlah sumber daya manusia, pelaksanaan yang masih belum cukup di setiap SKPD, kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji, dan kurangnya sosialisasi juga disinggung dalam abstrak tersebut. Kemudian pada bagian pendahuluan. Latar belakang penelitian ini mencakup pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini, yang mendorong untuk mewujudkan sistem tata kepemerintahan yang baik atau good governance dengan prinsip-prinsip yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam jurnal tersebut, masalah penelitian disajikan dengan jelas dan baik, dan relevan karena mencakup kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual, seperti kualitas SDM, perangkat pendukung, sosialisasi, dan perubahan mindset pejabat penata usahaan keuangan di SKPD. Nah, selain itu, penelitian ini juga relevan dengan perubahan paradigma pemerintahan yang menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetensi secara regional, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, terkait tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam jurnal dijelaskan dengan jelas. Tujuan penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan di pemerintah Kota Bitung. Nah, selain itu, tujuan penelitian juga mencakup mengetahui kesiapan pemerintah Kota Bitung dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Nah, dengan demikian, tujuan penelitian ini telah dijelaskan dengan jelas dan relevan dengan konteks penelitian. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi perpustakaan, pengamatan atau observasi, dan wawancara langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan di pemerintah Kota Bitung, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan kesiapan pemerintah Kota Bitung dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual serta kendala yang dihadapi. Nah, dengan demikian, metode yang digunakan ini cukup sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian selanjutnya terkait dengan hasil penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kota Bitung. Kemudian yang kedua, data dan analisis tersebut mendukung kesimpulan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Kemudian selanjutnya yaitu diskusi. Nah, artikel ini membahas tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kota Bitung. Nah,
disebutkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi tersebut, namun telah mencapai beberapa kemajuan. Artikel ini juga memberikan latar belakang, tujuan, dan tinjauan literatur terkait standar akuntansi pemerintah. Nah, ini mendefinisikan akuntansi, laporan keuangan, dan basis akrual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menggunakan basis kas terhadap akrual dalam penyajian laporan keuangan. Nah, oleh karena itu diharapkan pemerintah segera menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kemudian referensi. Literatur yang dikutip dalam penelitian ini tampaknya relevan dengan topik penelitian, karena dapat memberikan landasan untuk memahami standar dan prinsip akuntansi pemerintah. Namun perlu diperhatikan bahwa referensi yang digunakan dalam penelitian ini tidak diperbarui dalam 5 tahun terakhir. Nah, oleh karena itu, meskipun referensi yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan, akan bermanfaat untuk menyertakan literatur yang lebih baru untuk memastikan penggabungan perkembangan terkini dan praktik terbaik dalam standar akuntansi pemerintahan dan basis akrual. Hal ini akan meningkatkan relevansi dan kelengkapan tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Kemudian ada penyajian dan bahasa. Artikel secara umum mudah dipahami dan bebas dari kesalahan tata bahasa. Namun, ada beberapa areal di mana dapat disusun dengan lebih jelas agar lebih mudah dibaca. Misalkan, kalimat temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menggunakan basis kas terhadap akrual dalam penyajian laporan keuangan. Dapat diparafrasekan agar lebih jelas. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, secara keseluruhan, kualitas artikel jurnal ini cukup baik. Kekuatan utamanya adalah analisis yang komprehensif tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di pemerintah Kota Bitung. Artikel ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang latar belakang, tujuan, dan hasil penelitian. Namun, kelemahannya itu adalah kekurangnya referensi yang terbaru yang dapat memperkuat landasan teoritis dan praktis dari penelitian ini. Selain itu, beberapa kalimat dapat disusun lebih jelas untuk meningkatkan kejelasan dan keterbacaan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan terkait dengan review artikel terkait akuntansi pemerintahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Banu dan juga teman-teman sekalian yang sudah bersedia menyaksikan video saya sampai akhir. Tidak lupa juga saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan dengan aturan para Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.